Halo semua, selamat datang. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih dunia di sekitar kita ini ya nggak langsung hancur aja gitu? Maksud saya, atom, bahan dasar segalanya, kok bisa stabil banget? Nah ini tuh salah satu misteri paling gede di dunia fisika. Dan hari ini kita bakal coba bongkar rahasianya bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ya. Coba lihat atom ini. Di tengah ada inti yang positif, terus ada elektron negatif yang muter-muter di sekelilingnya. Nah, dari pelajaran fisika dasar, kita kan tahu ya, muatan yang berlawanan itu tarik-menarik. Jadi pertanyaannya simpel tapi penting banget. Kenapa elektron ini nggak langsung kesedot dan nabrak intinya? Nah, disinilah masalah besarnya muncul. Fisika klasik, aturan-aturan fisika yang pas banget buat ngejelasin bola yang ditendang atau planet yang berputar, justru ngasih prediksi yang wah kacau balau. Menurut aturan itu, elektron yang bergerak seharusnya terus-terusan kehilangan energi, jadi makin lambat, dan wush, dalam sekejap mata harusnya udah nabrak inti. Tapi kenyataannya gimana? Atom itu super stabil, udah ada miliaran tahun. Jelas banget ada yang nggak beres sama aturan main yang lama. Oke, jadi gimana cara kita mecahin misteri ini? Kita bakal lewatin beberapa tahap. Pertama, kita bahas kontradiksi klasiknya. Terus, kita lihat gimana para ilmuwan menjembatani dua dunia fisika. Abis itu, kita masuk ke jantung masalahnya, prinsip ketidakpastian. Dari situ kita bakal ngerti mengapa atom tidak runtuh, dan terakhir kita bakal menyelami alam semesta probabilitas, yang jujur aja aneh tapi keren banget. Oke, kita mulai dari yang pertama, kontradiksi klasik. Jadi, seperti yang kita lihat tadi, prediksi fisika klasik itu gagal total. Ini jadi bukti telak bahwa aturan fisika yang berlaku di dunia kita sehari-hari ternyata sama sekali nggak bisa dipakai di level atom. Werner Heisenberg, salah satu bapak fisika kuantum, sadar betul soal ini. Dia bilang, masalah terbesarnya itu justru ada di bahasa kita. Konsep-konsep yang biasa kita pakai kayak posisi atau kecepatan, ternyata nggak cukup lagi buat ngejelasin apa yang terjadi di dalam atom. Intinya, para fisikawan harus legowo dan mengakui mereka butuh cara berpikir yang benar-benar baru. Oke, sekarang kita masuk ke petunjuk pertama. Kita lihat gimana sebuah prinsip cerdas berhasil jadi jembatan antara dunia yang kita kenal dengan dunia kuantum yang serba aneh ini. Nah, inilah yang disebut prinsip korespondensi Bohr. Gampangnya gini, ini bukan hukumnya ribet, tapi lebih kayak aturan main yang super penting. Intinya, teori kuantum yang baru ini harus tetap cocok sama teori klasik kalau kita lihat di skala yang lebih besar, di mana kita tahu fisika klasik itu benar. Ini cara yang jenius banget sih, buat mastiin teori baru ini nggak sembarangan buang teori lama yang udah terbukti ampuh. Oke, siap-siap. Sekarang kita sampai di bagian paling penting. Inilah kunci yang bakal membuka semua teka-teki tentang atom ini. Ini dia prinsip ketidakpastian Heisenberg. Lihat persamaannya, jangan pusing dulu. Artinya sebenarnya simple banget kok. Intinya, kita nggak akan pernah bisa tahu posisi pasti, itu si delta X, sekaligus momentum pasti, delta P, dari sebuah partikel di waktu yang sama. Jadi ada batas mendasar soal apa yang bisa kita ketahui di alam semesta. Jadi ada semacam timbal balik. Gini deh, makin akurat kita tahu di mana partikel itu berada, ya makin kita nggak tahu kemana partikel itu akan pergi. Berlaku juga sebaliknya. Jadi keduanya ini kayak terikat, kayak ya menari dalam sebuah dansa ketidakpastian. Nah, disinilah letak keajaibannya. Aturan aneh tentang ketidakpastian ini ternyata bukan cuma sekedar batasan buat kita. Justru inilah yang jadi alasan kenapa atom dan kita semua bisa ada. Oke, coba kita bayangin ceritanya. Elektron ini kan ditarik ke arah inti. Makin dekat, posisinya jadi makin pasti kan? Nah, tapi tunggu dulu. Disitulah prinsip ketidakpastian turun tangan. Kalau posisinya makin pasti, artinya momentumnya, kecepatannya harus jadi super nggak pasti. Elektron ini jadi gerak liar dan cepat banget. Energi kinetiknya langsung meroket, dan itu justru maksa dia buat menjauh lagi. Jadi elektron nggak akan pernah bisa jatuh. Dia dipaksa buat nemuin sebuah orbit kompromi yang stabil. Nah, yang lebih keren lagi, ide kompromi ini bukan cuma cerita loh. Kita bisa pakai ini buat ngitung ukuran atom secara presisi. Jadi, alam itu kan selalu nyari kondisi energi paling rendah, paling stabil. Dengan cara menyeimbangkan energi kinetik yang mendorong elektron keluar dan energi potensial yang menariknya ke dalam, kita bisa nemuin titik paling stabil itu. Dan coba tebak, apa yang terjadi waktu kita hitung? Kita dapat angka ini, 0,528 angstrom. Ini adalah jari-jari Bohr, ukuran teoritis dari atom hidrogen yang paling sederhana.
Dan ini cocok. Ini kemenangan besar banget buat fisika kuantum. Prinsip ketidakpastian bukan cuma ngejelasin kenapa atom stabil, tapi juga bisa memprediksi ukurannya dengan sangat akurat. Nggak cuma itu, perhitungan yang sama juga ngasih kita energi dasarnya minus 13,6 elektron volt. Tanda minus di situ penting banget loh. Itu artinya si elektron terikat sama atom. Butuh energi sebesar 13,6 eV buat ngelepasin dia. Dan angka ini yang dikenal sebagai energi ionisasi hidrogen pas banget sama hasil pengukuran di laboratorium. Jadi, dengan memecahkan misteri ini, kita dipaksa buat menerima cara pandang baru tentang realitas. Dan cara pandang ini, jujur aja, emang aneh banget. Dan ini benar-benar mengubah segalanya. Ternyata, alam semesta ini bukan kayak mesin jam yang serba pasti. Pada level paling dasar, mustahil buat kita tahu persis apa yang bakal terjadi. Kita cuma bisa memprediksi kemungkinan atau rata-ratanya aja. Misalnya, sebuah atom bisa aja memancarkan cahaya sekarang atau sejuta tahun lagi. Kita cuma tahu probabilitasnya. Jadi, pada intinya, alam semesta kita diatur oleh peluang, bukan kepastian. Nah, cara pandang yang penuh probabilitas ini ternyata punya penjelasan yang lebih dalam lagi. Biar benar-benar paham, kita harus melihat elektron dengan kacamata yang beda, yaitu lewat konsep panjang gelombang de Broglie. Idenya radikal banget. Semua partikel, termasuk elektron, itu ternyata juga bisa berperilaku seperti gelombang. Dan ide ini dengan sangat brilian ngejelasin kenapa cuma level-level energi tertentu yang diizinkan ada di atom. Supaya stabil, gelombang si elektron ini harus pas banget di dalam orbitnya. Bayangin aja senar gitar yang lagi bergetar. Nah, ini cuma bisa terjadi kalau keliling orbitnya itu muat untuk jumlah panjang gelombang yang bulat. 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini menciptakan gelombang berdiri yang stabil dan secara otomatis menjelaskan kenapa orbit itu terkuantisasi. Sesuatu yang dulu cuma diasumsikan sama Bohr, sekarang jadi punya penjelasan yang logis. Jadi, kita udah lihat ya perjalanannya, dari fisika klasik yang mentok sampai ke prinsip ketidakpastian yang jadi pahlawannya. Ternyata dunia kita nggak runtuh justru karena aturan-aturan aneh dari mekanika kuantum. Aturan yang sama, yang melarang kita tahu segalanya dengan pasti, justru jadi pondasi dari semua kestabilan ini. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang segalanya kan? Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin pertanyaan ini buat Anda renungkan. Jadi, apa sebetulnya arti semua ini bagi cara kita memandang realitas?